warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Polri Mandar akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang proses coaching. Saya Nur Iji Malasari, dan di samping kanan saya Nirwana SPD, dan di samping kiri saya Marni SPD. Saksikan proses coaching tersebut dan ambil hikmahnya. Assalamualaikum Ibu Wana. Waalaikumsalam Ibu Iya. Isma. Silakan duduk Ibu. Apa nih? Sepertinya ada sesuatu yang akan Ibu sampaikan ke saya atau bagaimana? Iya Bu, saya ingin minta kesediaan Ibu. Saya kan nanti ada proses coachingnya Bu. iya. Saya berlaku sebagai coach nantinya, dan saya butuh seorang pengamat Ibu. Apakah Ibu bersedia menjadi pengamat saya nanti? Insya Allah. Tapi kapan itu Ibu proses coachingnya? Sebentar sore Bu. Oh iya. Iya. Kebetulan saya tidak ada kegiatan. Iya. Kemudian Ibu, yang saya ingin tahu pada saat saya menjadi pengamat, apa yang saya amati Ibu itu? Yang Ibu nanti amati, yang pertama adalah kehadiran penuh dari saya sebagai seorang coach. Yang kedua, bagaimana saya bisa mendengarkan aktif dari coach saya sendiri. Lalu yang ketiga, bagaimana pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya keluarkan untuk memancing seorang coach itu berkomunikasi dengan baik dengan saya. Oh, seperti itu. Iya. Jadi selama proses mengamati itu, yang harus saya amati adalah kehadiran penuh Ibu pada saat melakukan proses coaching. Kemudian bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan kepada teman Ibu itu, artinya mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya memperhatikan Ibu sebagai pendengar aktif. Iya, benar. Oh iya, baiklah Ibu. Insya Allah saya akan mengamati Ibu sebentar sore, karena kebetulan saya punya waktu. Saya tunggu ya Bu di sekolah. Iya. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Marni? Alhamdulillah baik. Silakan Bu, duduk. Boleh saya duduk di sini? Iya, boleh. Silakan duduk. Bu Ijma, apa hari ini Ibu ada waktu? Iya, insya Allah. Ada yang bisa saya bantu, Dek? Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan sebenarnya, kalau tidak mengganggu. Iya. Boleh, saya punya waktu 15 menit ini untuk bincang-bincang dengan kita. Apa yang bisa saya lakukan? Oke. Saya ingin menceritakan sesuatu perasaan saya Bu sama Ibu. Kalau misalnya siapa tahu Ibu bisa membantu saya mengatasi kegalauan saya ini. Bisa Adik jelaskan tentang masalah yang dihadapi? Seperti ini. Saat ini saya merasa diperlakukan tidak adil oleh kepala sekolah. Seperti itu ya. Ya. Nah, untuk perbincangan pada hari ini, apa yang ingin Adik capai ke depannya? Ya, yang ingin saya harapkan dari percakapan kita kali ini, semoga dengan percakapan kita ini kita bisa menyelesaikan tentang keresahan tentang ketidakadilan yang saya rasakan, seperti itu. Seperti itu. Baik, bisa Adik jelasin ketidakadilan apa yang Adik rasakan di sekolah? Ya, seperti ini ceritanya. Beberapa akhir ini banyak kegiatan di sekolah yang dilaksanakan. Sebelumnya itu saya ingin memberitahukan bahwa di sekolah ini saya selalu diperbantukan sebagai panitia pelaksana kegiatan program-program sekolah. Misalnya kegiatan praktek, kegiatan siswa, kegiatan panitia ujian. Nah, sekarang lagi ini ada panitia penerimaan siswa baru. Ternyata kalau saya perhatikan di akhir-akhir ini, Bapak Kepala Sekolah tidak pernah melibatkan saya sekalipun dalam kegiatan-kegiatan kepanitiaan kegiatan sekolah itu. Nah, disinilah saya merasa ada sesuatu nih yang saya rasakan mengganjal hati saya. Ada apa ini kepala sekolah dengan saya? Apakah saya ada masalah atau gimana? Makanya saya merasa saya tidak diperlakukan dengan adil, sedangkan teman-teman yang lain digunakan secara bergilir di kepanitiaan itu. Kenapa saya tidak? Dan sebelumnya kan saya selalu dipakai sebagai panitia. Nah, seperti itu keresahan saya. Sabar ya, Dek. Coba tarik nafas dulu.
Ya, tenangkan dulu. Kita akan cari solusi terbaik dari masalah yang kamu hadapi ya. Seperti itu. Saya mau tanya dulu, apakah adik pernah menceritakan hal ini kepada orang lain seperti itu? Untuk sampai saat ini saya belum menceritakan hal ini kepada siapapun. Saya hanya memendam sendiri perasaan ini dan hanya mengira-ngira sendiri bahwa mungkin Bapak Kepala Sekolah ada masalah tersendiri buat saya seperti itu. Seperti itu ya. Jadi pikiran adik mungkin berpikir bahwa hal ini adalah keputusan dari Bapak Kepala Sekolah si pihak Iya, seperti itu ya. itu. Nah, menurut adik kira-kira untuk mengatasi rasa ketidaknyamanan itu apa yang bakal kamu lakukan ini ke depannya? Untuk saat ini saya juga masih bingung sih sebenarnya. Saya masih bingung. Tapi untuk sementara apa sebaiknya saya menemui kepala sekolah, Bu ya? Iya sih, harusnya seperti itu, Dek, karena Bapak Kepala Sekolah ada penanggung jawab dari sekolah kita dan juga yang menentukan dari kepanitiaan itu. Seperti itu. Mungkin itu saran saya sih kepada adik. Tapi kenapa selama ini adik tidak pernah ke Bapak Kepala Sekolah gitu? Sebenarnya dari ketika saya merasakan perasaan ini, kenapa saya tidak menemui kepala sekolah? Jujur li, saya punya perasaan malu. Walaupun saya penasaran mengapa Bapak Kepala Sekolah tidak memakai saya lagi di kepanitiaan. Saya takutnya nanti kepala sekolah menganggap, oh bahaya nih Bu Marni, kenapa ikut kepanitiaan? Siapa tahu hanya insentifnya saja yang ingin dikejar. Ibu tahu kan kalau ada kegiatan di sekolah kan pasti adalah insentifnya. Tapi sebenarnya bukan itu yang saya kejar. Setiap kegiatan sekolah saya sangat termotivasi untuk mengikuti itu supaya saya mendapatkan informasi-informasi seputar kegiatan itu. Seperti itu saja sih sebenarnya. Jadi adik itu lebih ingin terlibat dalam kegiatan di sekolahan, tapi merasa malu ya untuk sampai membicarakan hal ini kepada Bapak Kepala Sekolah. Betul sekali. Tapi saran saya sih mungkin ya baiknya adik itu mengkonfirmasi di Bapak Kepala Sekolah kenapa sih bisa kejadiannya seperti ini. Jadi menurutmu apa yang akan kamu lakukan ini ke depannya? Kalau menurut saya sampai sejauh percakapan kita ini, saya berpikir untuk segera menemui kepala sekolah. Tapi apakah itu tidak akan memalukan ya Bu ya? Saya rasa enggak, Dedek. Soalnya apa ya, hal yang belum dilakukan itu kita tidak bisa memberikan harga negatif kepada hal yang mungkin siapa tahu saja ada hal dari Bapak Kepala Sekolah sendiri yang pertimbangannya buat adik kenapa sampai tidak memasukkan sebagai panitia. Kira-kira menurut adik apa sih itu sehingga tidak, apakah ada kesibukan selama ini atau apa yang bisa menjadi poin penting dari Bapak Kepala Sekolah sehingga tidak memasukkan sebagai panitia? Kalau saya pikir-pikir, saya refleksi ke belakang, sepertinya akhir-akhir ini saya juga memang lagi sibuk sih. Pertama, saya sibuk di guru penggerak, kegiatan guru penggerak. Kemudian yang kedua, saat ini saya lagi kuliah karena lanjut S2. Nah, kemudian yang lainnya lagi, saya memang sering ikut kegiatan kayak pengembangan kompetensi diri di luar. Seperti itu, kalau saya ingat-ingat. Begitu ya. Siapa tahu aja ya itu salah satu alasan dari Bapak Kepala Sekolah sehingga tidak masukkan kita sebagai panitia. Soalnya mungkin beliau itu merasa butuh memberikan waktu yang banyak buat adik dalam menyelesaikan tugas yang berat. Soalnya CGP butuh waktu yang sangat sangat banyak untuk menyelesaikan tugas-tugas karena sangat berjubel. Kita tahu banget kan seperti itu. Kemudian apalagi ditambah dengan tugas kuliah yang sangat luar biasa. Anda benar-benar termasuk orang yang sangat sibuk dalam menyelesaikan tugas seperti itu. Jadi menurut adik seperti apa? Wah, dari apa yang sudah Ibu jelaskan sama saya seperti tiba-tiba tersadar nih. Betul juga ya. Jangan-jangan kepala sekolah tidak melibatkan saya dalam kegiatan kepanitiaan bukan karena tidak ingin melibatkan saya, tetapi siapa tahu memang mungkin memihak kepada saya supaya tidak terlalu sibuk dengan segala kesibukan yang sekarang saya
laksanakan seperti itu. Benar juga ya. Jadi rencana ke depan untuk mau dilakukan? Untuk sampai saat ini rencana saya adalah ingin segera menemui kepala sekolah dan membicarakan hal ini lebih jauh, bagaimana sebenarnya yang terjadi supaya perasaan saya jauh lebih tenang seperti itu. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa menemukan solusi positif terhadap masalahnya adik. Dan bagaimana komitmen adik dalam menjalankan itu? Komitmen saya besok pagi saya akan segera menemui kepala sekolah dan menjalankan rencana ini dengan secepatnya. Oh ya, bagus sekali. Saya senang sekali mendengarkan kita yang mulai semangat. Tadi sangat loyo, sekarang sudah mulai semangat sekali. Alhamdulillah. Jadi mungkin itu saja ya, barangkali karena ini ada jam mengajar lagi kita. Iya. Baik. Iya. Dari percakapan kita ini saya merasa sangat senang Ibu telah membantu mengatasi keresahan saya, walaupun saya belum bertemu kepala sekolah, tapi saya sedikit mendapat pencerahan, penguatan bahwa apa yang menjadi keresahan saya, solusi yang selama ini saya pendam sendiri ternyata dikuatkan oleh Ibu, dan insya Allah besok saya akan segera menemui kepala sekolah dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mantap Ibu Marni. Iya. Iya. Jadi terima kasih banyak. Ya, silakan Ibu kembali mengajar. Saya juga akan kembali ke kelas untuk mengajar. Terima kasih. kasih. Oke Ibu, tadi selama Ibu melakukan proses coaching, saya sudah mengamati. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Ibu. Apa Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching tadi? Apa yang saya rasakan tadi ya Bu, saya merasa sangat senang sekali karena bisa membantu orang lain dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang kedua, bahwa saya bersyukur karena menjadi tempatnya orang untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Karena saya yakin nggak semua orang bisa ditempatin untuk bercerita. Berarti ada rasa percaya dari coach saya terhadap diri saya pribadi Ibu. Jadi saya berharap yang saya lakukan itu adalah menjadi salah satu amal jariah untuk membantu teman-teman seperti itu. Iya Bu. Kemudian tentunya, jadi kita ini merefleksi ya Bu. Tentunya selama proses coaching itu Ibu merasakan sendiri kan ada perubahan atau bagaimana? Apa yang sudah berkembang dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi? Hal yang berkembang dari proses coaching tadi ini adalah salah satunya itu bagaimana present saya, kehadiran saya terhadap permasalahan yang diangkat oleh teman saya. Karena hal yang paling penting ketika bertemu dengan orang lain itu adalah bagaimana memposisikan diri seperti apabila kita memiliki masalah seperti itu. Jadi kita harus benar-benar menjadi orang yang fokus terhadap permasalahan teman itu. Jadi saya tadi merasa saya sangat fokus terhadap masalah yang diajukan oleh adik saya, Ibu Marni. Kemudian yang kedua, saya bisa mendengarkan aktif sepanjang proses coaching tadi dari masalah tersebut, dan terlihat mungkin Ibu melihat saya mengangguk-angguk barangkali, terus memberikan ekspresi yang jelas sesuai dengan memang masalah yang diberikan seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah kita sadar pada situasi di lingkungan ini sekarang dan menghindari hal-hal yang bisa membuat kondisi itu ribut seperti itu. Jadi mungkin itu ya Bu. Baiklah Ibu. Kemudian dari proses coaching tadi, apakah ada yang perlu diperbaiki ke depannya Ibu? Sepanjang proses tadi, selain tadi ada tambahan mengenai apa yang sudah saya tingkatkan, salah satunya adalah tentang kalimat-kalimat yang menjadi pemantik atau kalimat-kalimat penting atau kata kunci yang membuat coach itu dia terbentuk pemikirannya supaya dia memberikan wawasan-wawasan dan juga solusi dari diri pribadi coach itu sendiri. Jadi solusi itu berangkat daripada inisiatif sendiri daripada coach itu. Nah, untuk yang bisa saya tingkatkan lebih jauh, Ibu, adalah bagaimana bisa mengarahkan coach ini sebenarnya
lebih mendalami permasalahannya itu dan solusinya itu mengakar dalam jiwa dari coach itu sendiri, sehingga apabila solusi itu berangkat dari diri pribadi, itu akan lebih kuat penyelesaiannya ketimbang sebenarnya solusi itu berasal dari luar. Seperti itu. Seperti yang mungkin kita tahu, sebuah pepatah mengatakan bahwa apabila kita sakit, obat itu hanya 25% dari luar. Iya. 75% itu dari dalam pribadi. Dan saya lihat coach saya tadi merasa terbantu dengan proses coaching yang terjadi seperti itu. Iya. Dari hasil pengamatan saya juga itu tadi saya melihat, jadi seperti yang Ibu katakan waktu menemui saya, bahwa saya akan mengamati, Ibu meminta saya mengamati kompetensi inti coaching itu, jadi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot. Saya memang sudah melihat tadi Ibu sudah bisa. Jadi Ibu setelah melakukan proses coaching tadi, bukan kira-kira, tapi ini kenyataan, apa yang coach Ibu rasakan setelah di coaching oleh Ibu? Seperti yang Ibu lihat tadi, alhamdulillah coach saya itu merasa bahagia karena mendapatkan hal positif dari percakapan kami. Termasuk si Ibu Marni ini akhirnya lebih semangat menghadapi permasalahannya dan siap untuk secara komitmen masuk kepada kepala sekolahnya dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, ini yang paling penting dari seorang coach. Setelah di coaching, dia memiliki motivasi yang sangat kuat untuk menyelesaikan masalahnya dan tidak mengambil waktu lama untuk menyelesaikan itu. Iya, baiklah Ibu. Dari hasil refleksi hari ini, saya kira sudah banyak perubahan, perkembangan. Kemudian kalau ada yang perlu ditingkatkan, saya kira Ibu Ijma akan memberikan perbaikan ke depannya. Insya Allah Ibu. Iya. Jadi demikianlah proses coaching Ibu tadi. Kemudian bagaimana kita merefleksi. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama Bu Ijma.